Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat datang di seminar G100 Indonesia. Boleh komen dong teman-teman sahabat semua pada malam hari ini nonton live. Ini dari mana? Dari Jakarta ke Jogja, Solo, Surabaya? Ayo komen dong. Oke, sebelum kita mulai seminarnya, terlebih dahulu kalian harus membayar iuran. Mudah saja, kalian hanya perlu tag rekan-rekan dealers Anda dan share seminar ini kepada teman-teman, sahabat semua, prospek dan customer Anda supaya mereka tidak ketinggalan perkongsian ilmu pada malam hari ini. So, saya minta feedback-nya apakah suara dan gambar saya jelas? Oke. Tolong komen ya, gambar dan suara saya jelas. Oke, kita akan mulai seminar pada malam hari ini tepat pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. So, waktu tinggal 2 menit lagi ya guys. Tolong share ya, share. Oke, tag rekan dealersnya. 2 menit lagi. Saya juga akan share. Oke, 1 menit lagi. Tolong di-share ya. Tolong share semuanya seminar kali ini. Biar semua tahu, biar mereka semua mendapatkan ilmu free. Ilmu ini ya ilmu free. Kalian nggak usah bayar, hanya kalian ikuti seminar ini sampai habis. Ya. Oke, 1 menit lagi kita akan mulai tepat pada waktunya. Saya akan share juga kepada teman-teman saya. Share ya guys. Semangat ya guys hari ini, malam ini guys. Oke, waktu telah menunjukkan tepat pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Raudatul Jannah Busairi. Saya adalah dealer aktif Public Gold sejak Februari yang lalu. PG code saya adalah PG00275064. Dan introduction saya adalah Tuan Syarif Jamil. Oke, baiklah. Speaker kita pada malam hari ini adalah Ibu Fitresi Mirianti. Beliau adalah seorang guru sekaligus adalah seorang priority dealer. Beliau telah pun membimbing banyak orang penyimpan emas yang ada di seluruh Indonesia. Dan pada malam hari ini, beliau akan menyentuh topik yang sangat penting, yaitu cara mudah berbisnis emas untuk milenial. Kepada Ibu Fitresi Mirianti, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih sekali Kak Raudah yang sudah memberikan waktu kepada saya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu dan sahabat milenial Indonesia? Sudahkah Anda siap untuk menyimak acara seminar dari PGG 100 Indonesia? Saya minta dulu feedback dari Anda, apakah suara dan video saya bisa Anda terima untuk Anda sahabat saya yang ada di Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Tolong bagi feedback ke saya sebelum saya memulai acara seminar pada malam hari ini. Ya, saya minta feedback apakah suara saya, video saya bisa Anda simak dengan baik. Oke, saya beri waktu sedikit untuk Anda bisa memberikan tulis dalam kolom komen apakah suara dan video saya bisa Anda terima dengan jelas. Oke.
Oke, selamat malam Ibu Katarina, Ibu Atin, Ibu Nur Nadia dan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam, salam sejahtera untuk Anda semua. Bersyukur sekali pada malam hari ini Anda berada di tempat ini untuk bersama-sama kita sharing tentang Public Gold Indonesia. Cara mudah berbisnis emas untuk milenial, ya. Ini adalah satu rahasia yang penting perlu Anda ketahui untuk para anak muda Indonesia. Bagaimana Anda memulai bisnis untuk Public Gold Indonesia. Sebentar saya siapkan dulu untuk materi saya malam hari ini. Oke. Ya, oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya adalah Pangracia Ismu Dewantari Reisi Mirianti dengan PG Code 00121475. Saya berada di bawah introducer mentor kesayangan kita Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, dan saya sudah bergabung menjadi dealer Public Gold Indonesia sejak tahun 2018. Ini adalah sedikit profil sebelum saya bergabung dengan Public Gold Indonesia. Sejak bulan Oktober 1997 sampai dengan 2006, saya ini hanyalah seorang guru playgroup ataupun guru TK ya, yang ada di berbagai kota, di Semarang, kemudian di Jogja, di Klaten, dan Magelang, serta kota-kota lainnya. Kemudian di bulan Mei tahun 2006 sampai dengan April 2008, saya sudah dipercaya untuk menjadi seorang konseptor untuk kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Jadi tugas saya sebagai konseptor adalah saya membuat sebuah konsep pembukaan sekolah baru untuk kelompok bermain atau taman kanak-kanak. Mungkin untuk sahabat saya di Malaysia, kelompok bermain dan taman kanak-kanak semacam Tadika ya. Jadi dunia saya adalah dunia mengajar untuk anak-anak usia dini. Kemudian mulai bulan Januari 2007 sampai sekarang saya sudah memberanikan diri untuk menjadi seorang pemilik bisnis ya, pemilik bisnis di sebagai owner Ananda Ceria Business Center, di mana Ananda Ceria ini bergerak di bidang bimbingan belajar untuk siswa SMP dan SMA, kemudian juga saya mengajar untuk hidroponik, untuk sharing-sharing tentang hidroponik, dan juga gallery sale. Dan pertemuan pertama saya dengan Public Gold itu di tahun 2017 di bulan November, di mana saat itu Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i sebagai mentor saya datang ke Jogja untuk mengadakan seminar ya, dan disitulah pertama kali saya join menjadi customer Public Gold dengan pembelian 1 gram emas dari Public Gold edisi seri batik keraton. Dan tidak lama kemudian, 3 bulan kemudian saya memutuskan untuk menjadi seorang dealer Public Gold Indonesia. Di perjalanannya selama itu 3 tahun saya bisa mencapai proses menjadi seorang priority, dan saat ini saya sedang menuju ke master dealer ya. Oke. Sekejap. Oke, Anda bisa lihat tampilan saya? Nah, apa yang menjadi judul pada malam hari ini adalah satu judul yang menurut saya ini penting sekali untuk Anda anak muda Indonesia, di mana judul ini saya ambil dengan cara mudah berbisnis emas untuk milenial. Karena apa? Judul ini sangat menarik untuk saya karena banyak sekali persepsi yang kurang betul terhadap anak-anak muda Indonesia. Ketika mereka mendengar kata emas, apa yang ada dalam pikiran mereka? Yaitu emas itu adalah perhiasan, ya. Kemudian yang kedua, emas itu identik dengan perempuan. Nah, itulah mindset yang dimiliki oleh anak-anak muda. Jadi mereka sama sekali tidak ingin mengenal emas sejak muda karena mereka punya mindset bahwa emas itu adalah milik kaum perempuan dan perhiasan. Dan di sini Public Gold menawarkan sebuah cara yang sangat mudah untuk berbisnis emas
dengan cara yang sangat sederhana. Nanti akan saya jelaskan, Anda silahkan untuk share link ini, untuk Facebook ini kepada anak-anak muda di Indonesia, supaya hadir di tempat ini ya. Sekarang sebelum saya melanjutkan seminar saya kali ini, saya akan sedikit berbagi informasi tentang anak muda Indonesia. Perkenalkan, nama saya Syifa, saya dari Klaten, Indonesia. Saya mendapat lucky draw dari Public Gold karena hari ini adalah hari keberuntungan saya pada Ramadan. Nah, tujuan saya mengikuti seminar ini, saya ingin menabung dari muda supaya masa depan saya terjamin dan saya bisa mengikuti bisnis Public Gold. Terima kasih. Nah, ini adalah salah satu contoh anak muda usia 17 tahun waktu itu dia sudah mulai berkenalan dengan Public Gold. Ternyata Public Gold itu bukan hanya sekedar perhiasan ataupun emas, tapi kita memakai Public Gold itu sebagai emas logam mulia ya. Jadi mereka sudah mulai mengenal Public Gold di usia 17 tahun saat itu ya. Nanti juga saya akan menghadirkan Syifa ini anak muda yang mulai mengenal Public Gold sejak usia 17 tahun ya. Oke, saya lanjutkan. Ketika kita mulai memikirkan tentang sebuah masa depan, ada hal yang perlu saya tanyakan kepada Anda semua, wahai anak-anak muda Indonesia. Berapakah usia Anda sekarang? Ya. Apa yang Anda kerjakan sekarang dan sampai kapan Anda akan mampu mengerjakan? Itu pertanyaan penting yang harus Anda jawab dalam hati Anda masing-masing ketika Anda ingin mempersiapkan masa depan Anda menjadi lebih baik, ya. Dan jawaban yang ada yang bisa Anda jawab adalah mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau 15 tahun lagi. Kemudian berapakah usia kita? Apakah kita sudah cukup memiliki uang yang banyak? Apa yang kita konsumsi dalam sehari-hari? Kemudian apabila kita ke depan, ketika di masa tua kita sakit, apakah kita sudah siap untuk membiayai semua? Dan siapakah yang akan menanggung masa tua Anda atau hari tua Anda? Nah, ini penting Anda jawab ketika Anda merasa Anda saat ini ketika Anda masih muda ataupun Anda sudah berusia 30 tahun ke atas. Ini adalah pertanyaan penting untuk Anda karena ini merupakan satu yang perlu Anda pahami ketika Anda ingin mempersiapkan masa depan lebih sejahtera, ya. Oke, ini adalah pendapat masyarakat dan perbedaan pendapat masyarakat dan perbedaan pendapat pengusaha, ya. Sebagian masyarakat kita yang terjadi adalah sejak kecil mereka tumbuh menjadi anak-anak, kemudian mereka menikmati sekolah di TK, SD, SMP, kemudian kuliah. Setelah kuliah mereka bekerja menjadi seorang pegawai, berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan untuk membayar cicilan dan sebagainya. Kemudian setelah bekerja mereka terpaksa menukar waktunya dengan uang, ya. Dan kemudian mereka itu hanya memiliki kebebasan waktu 1 sampai 2 hari saja ketika Sabtu dan Minggu mereka bisa beristirahat. Kemudian setelah itu mereka di dalam pekerjaan mereka banyak mendapatkan tekanan dari pimpinan, konflik antar teman dan sebagainya. Dan dilalui sampai dengan usia 50 atau 60 tahun dan setelah itu baru berpikir untuk menjadi pensiunan atau selesai dalam bekerja gitu ya. Baru akan merasakan namanya hidup, ya. Di sini saya minta Anda semua sahabat milenial Indonesia, Anda mulai merubah pendapat ini menjadi seorang pengusaha. Karena apa? Ketika Anda menjadi seorang pengusaha sejak muda, maka Anda akan berlatih, terus belajar, memulai bisnis. Kemudian Anda juga bisa membangun aliran pendapatan Anda untuk menjadi lebih banyak. Kemudian seperti yang disebutkan tadi, buat uang bekerja untuk Anda, ya. Jadi uang itu akan Anda kelola untuk menjadi bisnis yang menghasilkan uang lebih banyak, dan Anda bisa memiliki waktu untuk bebas bersama dengan keluarga, bisa jalan-jalan, dan Anda bisa menikmati kebebasan waktu tanpa harus diatur waktu berangkat pagi pulang sore untuk pendapatan yang pas-pasan. Jadi saya ingin mengajarkan kepada Anda semua anak-anak muda Indonesia untuk mulai merubah
diri Anda menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang pemilik bisnis, ya. Kenapa? Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi, survei membuktikan di mana ketika kita memasuki tahun ke-10 pasca pensiun, ya. Ketika Anda pensiun di usia 55 ataupun 60 tahun, inilah survei yang terjadi. 36% masyarakat Indonesia itu meninggal dunia. Kemudian 54% masyarakat Indonesia itu bergantung pada tunjangan. Dan yang menjadi pertanyaan saya, apakah kita semua memiliki tunjangan yang cukup untuk menyiapkan masa depan lebih baik, ya? Kemudian 5% itu masih harus bekerja. Ketika 10 tahun sudah masuk pensiun, dia harus tetap bekerja. Karena apa? Karena dia terpaksa harus melunasi hutang-hutang yang dia lakukan selama masa waktu aktif bekerja. Sudah mempunyai utang dan terpaksa ketika sudah memasuki usia pensiun, dia harus tetap bekerja. Dan hanya 4% saja yang benar-benar menikmati masa pensiun, di mana mereka sudah memiliki kebebasan waktu, kemudian memiliki quality time dengan keluarga, bisa jalan-jalan, mengembangkan hobi, dan yang paling memprihatinkan adalah hanya 1% yang kaya. Ini adalah pertanyaan untuk Anda semua dan PR untuk Anda semua anak-anak muda Indonesia, mengapa hanya 1% yang kaya? Ini jawabannya adalah karena kesalahan di masa mudanya dalam mengelola keuangan. Ya, inilah kesalahan-kesalahan ketika anak-anak muda Indonesia di usia umur 20-an, ya, ketika mereka baru pertama kali menikmati masa kerja mereka, ya. Yang pertama, biasanya anak-anak muda itu tidak memiliki tabungan karena mereka fokus pada menikmati penghasilan dulu, ya. Jadi tidak terpikir untuk memiliki tabungan. Kemudian selalu membeli tren barang-barang terbaru. Inilah godaan remaja ataupun kaum milenial, ya. Selalu pengen punya HP baru, selalu pengen punya sepeda motor baru, selalu pengen punya mobil baru tanpa melihat bahwa penghasilannya masih pas-pasan, ya, karena baru fresh graduate, baru bekerja awal-awal, gaji belum besar, ya. Tetapi selalu ingin membeli tren barang-barang terbaru. Jadi inilah yang mengakibatkan anak-anak muda sekarang itu sulit untuk menabung. Kemudian terlalu banyak nongkrong yang tidak penting. Seperti saya temui banyak anak-anak muda selalu nongkrong di mall, kemudian di kafe, mereka biasa ngopi-ngopi dan sebagainya. Dan itu biasa mereka lakukan secara rutin gitu, ya, bersama dengan teman-teman. Jadi kemampuan dia untuk mengelola keuangan itu sangat-sangat tidak bagus. Kemudian yang keempat adalah membeli barang hanya untuk pamer. Nah, ini yang perlu anak-anak muda sekarang pahami. Jadi membeli barang, mungkin handphone terbaru, motor terbaru, kemudian yang harga mahal, yang penting beli gitu, ya. Padahal terpaksa mungkin ada yang harus berhutang atau mengambil leasing dan sebagainya hanya untuk pamer kepada orang lain. Oh, aku sudah bekerja nih, aku ingin menunjukkan kepada orang-orang atau teman-temanku kalau aku punya motor baru, padahal motornya mungkin masih ambil kredit, seperti itu, ya. Jadi yang terakhir, tidak memulai untuk belajar investasi. Jadi ini hal-hal yang biasa terjadi di anak-anak muda sekarang, di mana kesalahan-kesalahan inilah yang mengakibatkan kenapa di masa tuanya hanya 1% mereka yang benar-benar kaya. Itulah makanya anak-anak muda harus paham bahwa pengeluaran itu harus sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan, ya. Karena ini Anda harus belajar. Nah, banyak ditemui ketika anak-anak muda sekarang yang memulai pekerjaan itu belum waktunya gajian, tapi dompetnya selalu memunculkan tanda tanya besar, ya. Mana ini hasil kerjaku selama 1 bulan? Yang muncul hanyalah tanda tanya, uang ratusan ribu sudah lenyap, uang 50-an ribu sudah lenyap, yang tersisa hanyalah 1000-an, mungkin 2000-an, ya. Mungkin ini anak-anak muda Indonesia banyak yang mengalami ini. Nah, kalau kondisi ini terjadi kepada Anda di usia muda, apakah Anda yakin untuk melewati masa tua Anda dengan lebih sejahtera? Untuk itu saya mengajak Anda semua untuk bisa memahami mengapa saya mengajak Anda untuk memulai bisnis dari muda. Oke? Oke, sukses tidak mempunyai batasan usia. Jadi untuk Anda
sebisa mungkin, semudah mungkin Anda join dalam bisnis-bisnis yang memang menghasilkan passive income yang luar biasa untuk Anda. Jadi jangan pernah tunggu ya, jangan pernah tunggu nanti kalau sudah mapan, kemudian kalau sudah tidak ada pekerjaan dan sebagainya, Anda baru mengejar kesuksesan. Karena kesuksesan sebenarnya tidak mempunyai batasan usia. Semudah mungkin Anda menjalani sebuah joint business, semudah mungkin Anda bisa meraih kesuksesan. Ya. Nah, inilah dua musuh terbesar kesuksesan Anda. Yang pertama ada alasan dan yang kedua adalah penundaan. Ya, kenapa? Biasanya orang kalau diajak bisnis selalu saja ada alasannya. Di mana nggak ada modal lah, nggak ada waktu lah, nggak ada nggak tertarik lah dan sebagainya. Kemudian ketika dia sudah memulai bisnis, banyak sekali hal-hal yang dia tidak lakukan. Dia selalu menunda apa yang menjadi target-target hidupnya. Jadi ini adalah musuh terbesar untuk Anda yang ingin sukses. Alasan dan penundaan. Ya. Kemudian untuk Anda anak muda Indonesia yang ingin masa depannya lebih baik, maka perbaiki 6 hal penting ini. Yang pertama, buku yang kita baca. Ya, penting sekali saya sarankan untuk Anda semua membaca buku. Ya, kelemahan masyarakat Indonesia ini malas sekali untuk membaca buku. Ya, karena apa? Buku itu adalah jendela ilmu. Ya. Dari buku itu kita akan mendapatkan banyak informasi yang penting di dalam masa depan Anda, pengetahuan Anda, wawasan Anda, dan mindset Anda. Ya. Dan yang kedua, Anda harus memiliki kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan. Lakukanlah yang terbaik dalam hidup Anda, berikan yang terbaik, kemudian bergaulah dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga ini lingkungan di sekitar kita ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang positif, maka kita juga akan menjadi orang yang positif. Ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang negatif, maka Anda pun juga akan menjadi negatif ya. Jadi terpenting sekali adalah Anda perlu memperbaiki lingkungan Anda. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka nongkrong di kafe, tidak tahu waktu dan sebagainya. Bergaulah dengan orang-orang sukses. Menimba ilmulah dari orang-orang sukses, karena dari mereka kita bisa mendapatkan banyak hal perubahan dalam hidup Anda. Kemudian yang keempat, kata-kata yang diucapkan. Biasakan diri Anda mengucapkan kata-kata positif, kata-kata yang penuh dengan motivasi, kata-kata yang penuh dengan inspirasi dan edukasi. Karena apa? Kalau Anda membiasakan kata-kata ucapan yang Anda ucapkan itu adalah kata-kata positif, maka mindset dan juga apa yang Anda lakukan pasti suatu hal-hal yang positif. Kemudian makanan yang kita konsumsi untuk anak muda Indonesia, jangan membiasakan diri untuk makan makanan yang fast food ya atau yang instan, karena ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan Anda di usia tua nanti. Saat ini saya banyak menemukan bahwa anak-anak remaja-remaja yang suka sekali dengan makanan-makanan instan ya, itu kurang baik. Karena sekarang banyak fenomena di Indonesia umur 40 tahun sudah mulai menampakkan penyakit-penyakit, gejala penyakit-penyakit seperti diabetes, jantung, kemudian stroke ataupun darah tinggi itu sudah muncul di usia 40-an. Karena apa? Ini pasti ada kesalahan pola makan atau kesalahan pola hidup di masa mudanya. Dan yang terakhir adalah ibadah yang kita lakukan ya. Kenapa? Karena semua sumber kehidupan kita, rezeki kita, berkat kita semua atas kehendak Tuhan. Jadi saya sarankan untuk Anda anak muda Indonesia untuk mulai memperbaiki masa depan Anda dengan langkah-langkah seperti ini. Nah, saya ajak Anda untuk semua, untuk anak-anak Indonesia, mulai ubah dirimu dalam waktu 1 tahun ini. Coba mulai singkirkan orang-orang yang negatif, mereka yang punya pemikiran negatif, mereka yang tidak mempunyai harapan, mereka yang selalu mengeluh dan sebagainya, tinggalkan. Mulai bergabung dengan orang-orang positif, di mana Anda akan mendapatkan aura-aura yang menjadi lebih baik ya. Kemudian komitmen pada tujuanmu ya. Kenapa? Anda anak muda harus mempunyai impian. Bermimpilah sesuatu hal yang besar ataupun yang tinggi, karena bermimpi itu tidak ada biaya, tidak ada biaya atau gratis. Karena bermimpi itu ketika kita punya impian yang besar, maka kita punya potensi dan kekuatan yang besar untuk kita bisa meraihnya. Ya. Kemudian belajar dari kesalahan-kesalahan.
Belajarlah, jangan pernah berputus asa ketika Anda mengalami banyak kendala-kendala ketika Anda ingin meraih impian atau impian besar Anda. Jangan pernah berputus asa dan terus kembangkan skill yang Anda miliki. Apa contoh-contoh skill anak muda sekarang? Anak muda sekarang pintar bikin video untuk YouTube, kemudian untuk TikTok, kemudian untuk Telegram dan sebagainya. Kemampuan menulis, kemampuan untuk mengaplikasikan sistem atau komputer itu lakukan dengan baik dan itu kembangkan untuk bisnis Anda, untuk menunjang bisnis Anda. Jadi Anda akan menemukan sesuatu hal yang positif di situ. Kemudian investasikan hartamu untuk masa depan. Biasakan anak-anak muda yang sudah memulai memiliki pekerjaan, selalu simpan 10% penghasilan Anda di awal untuk simpan kepada emas, ya. Dan 90% lainnya silahkan dibelanjakan atau untuk keperluan Anda, memenuhi kebutuhan Anda. Tapi biasakan ketika Anda menerima gaji, langsung simpan dalam bentuk emas. Ini adalah salah satu langkah mudah ketika Anda ingin menjalani bisnis nantinya di Public Good, ya. Kemudian tetaplah menjadi orang yang rendah hati, sabar dan humble, ya. Dan mulai jauhlah orang-orang yang masih saja suka mengeluh, masih saja malas-malasan, masih saja suka nyinyir, dan masih saja nggak punya tujuan. Ini adalah orang-orang yang perlu Anda hindari, ya. Karena kebanyakan nih orang-orang Indonesia ini sukanya nyinyir, ya. Nyinyir, paham ya? Nyinyir itu apapun yang dilakukan oleh orang lain itu selalu dinilai negatif. Nah, inilah orang-orang yang perlu Anda jauhi supaya Anda mempunyai tujuan yang baik ke depan. Karena Anda kalau bergaul dengan orang-orang yang positif, maka itulah masa depan Anda. Seperti pepatah mengatakan, dengan siapa Anda bergaul hari ini, maka itulah masa depan Anda. Ketika Anda salah memilih orang dalam bergaul saat ini, maka kesalahan akan terjadi pada masa depan Anda. Begitu juga sebaliknya ketika Anda berhasil bergaul dengan orang-orang positif, dengan orang-orang yang selalu memikirkan solusi dibandingkan memperbesar masalah, maka Anda akan jauh lebih baik dari sekarang, ya. Nah, jadilah seorang entrepreneur yang baik dan bukan seorang entrepreneur, ya. Entrepreneur yang baik itu adalah actionnya besar tetapi bicaranya sedikit. Kalau entrepreneur itu banyak bicara tetapi actionnya sedikit. Orang entrepreneur itu biasanya ketika mereka punya suatu ide, maka dia akan segera mengambil action dan 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian action itu akan menghasilkan sesuatu. Tetapi kalau entrepreneur, orang ini biasanya hanya memunculkan ide. Bulan depan pun dia juga tetap saja punya ide, bulan depan sampai ada ide dan dia tidak melakukan action sama sekali, ya. Kalau Anda paham dengan makna ini, tolong ketik di kolom komentar. Saya paham dengan perbedaan entrepreneur dan entrepreneur. Oke? Kemudian ini juga sebuah mindset yang salah ketika Anda berpikir seperti kebanyakan orang, ya. Kebanyakan orang berpikir 2-5 tahun berbisnis adalah waktu yang sangat lama untuk menjadi kaya. Tapi rela bekerja 40 tahun di pekerjaan yang dibenci hanya untuk hidup pas-pasan. Apa maksudnya? Maksudnya, ketika Anda join dalam sebuah bisnis, di tahun kedua sampai di tahun kelima, itu adalah perjalanan di mana Anda memang perlu banyak berjuang, ya. Perlu banyak berjuang. Hasilnya pun mungkin juga belum maksimal seperti apa yang Anda pikirkan. Tetapi ketika Anda berhasil di dalam masa ini, maka hasilnya akan berlimpah, ya. Hasilnya akan berlimpah. Kesalahan masyarakat Indonesia selalu join bisnis di awal yang menawarkan pendapatan sangat-sangat besar, ya. Banyak sekali bisnis-bisnis di Indonesia menawarkan komisi ataupun pendapatan yang sangat besar di awal. Dan biasanya seperti pesan dari mentor saya, beliau mengatakan bahwa bisnis yang menawarkan penghasilan yang besar di awal biasanya tidak akan bertahan lama. Bisa Anda ingat apa saja bisnis yang selama ini sudah terlalu banyak memberikan mimpi-mimpi di awal dengan penghasilan yang besar, tetapi
akhirnya menghilang. Ya, itulah kenapa di Public Good saya dilatih untuk menjadi seorang pebisnis, di mana 2-5 tahun pertama itu adalah masa perjuangan untuk meraih kesuksesan. Dan banyak orang yang menilai salah bahwa mereka lebih memilih bekerja 40 tahun, masuk kerja dari pagi hingga malam, gaji pas-pasan, kemudian banyak hutang dan sebagainya, dan mereka masih bertahan dengan cara seperti itu. Makanya saya mengajak anak-anak Indonesia atau anak muda Indonesia, mulailah belajar membina bisnis sejak muda supaya Anda memiliki kebebasan waktu, ya. Nah, seperti yang Jack Ma katakan, kalau kau taruh pisang dan uang di depan monyet, maka monyet akan memilih pisang. Karena monyet tidak tahu bahwa uang bisa membeli pisang lebih banyak dari yang dia dapatkan. Begitu juga kalau kita menawarkan kerja atau bisnis, kebanyakan orang akan pilih kerja karena orang itu tidak tahu bahwa sebenarnya bisnis bisa menghasilkan uang lebih banyak. Kalau Anda paham, kalau kita bekerja sebagai karyawan, maka pekerjaan kita atau penghasilan kita itu naik paling 1 tahun sekali ya, itu pun naiknya tidak banyak. Saya pernah menjadi seorang karyawan di mana gaji saya mungkin naik 100.000 atau 200.000 saja per tahun ya, dan itu saya menikmati sampai hampir 20 tahun. Nah, setelah itu saya paham ilmu bisnis, akhirnya saya terjun ke dalam bisnis. Nah, di dalam bisnis untung 100% itu biasa, untung 1000% itu biasa. Itulah bisnis. Jadi ketika kita ditawarkan kerja atau bisnis, pilihlah bisnis. Karena bisnis akan menawarkan banyak pendapatan untuk Anda seorang anak muda yang memang fokus terhadap bisnis Anda, ya. Jadi inilah pilihan yang baik untuk Anda semua anak-anak muda Indonesia, ya. Dan berbeda dengan investasi, ya. Kalau kita investasi uang, banyak sekali investasi bodong atau investasi abal-abal yang beredar di Indonesia, di mana dia menawarkan pulangan atau keuntungan yang lebih dari 25% per tahun, ya. Banyak rekan-rekan saya di Public Good ini dulu awalnya karena korban dari investasi bodong. Karena apa? Mereka bermimpi mendapatkan pulangan atau hasil yang sangat-sangat besar, gitu ya. Jadi begitu mereka menginvestasikan uangnya ditambah, akhirnya uang itu dibawa pergi lari oleh penyelenggara. Nah, inilah kenapa saya ingin anak-anak muda Indonesia paham bahwa investasi tidak ada yang menjanjikan lebih banyak. Tetapi kalau bisnis, Anda bisa untung 100%, Anda bisa untung 1000%. Itu hal yang nyata terjadi di dalam bisnis Public Good, ya. Nah, ini juga penting sekali saya pahamkan kepada Anda semua, untuk anak-anak muda Indonesia. Cash Flow Quadrant dari Robert Kiyosaki ini adalah penting sekali. Selama ini saya mungkin menjadi seorang pemilik usaha kecil ya. Sebelumnya saya adalah karyawan. Saya berangkat pagi, pulang petang, penghasilan saya pun juga sangat pas-pasan dan saya punya banyak pinjaman. Nah, setelah saya paham tentang itu, makanya saya berubah menjadi seorang pemilik usaha kecil ya, di mana saya memiliki usaha di Ananda Ceria. Tetapi dua hal ini sebagai karyawan ataupun sebagai pemilik usaha kecil, apa yang tidak bisa saya dapatkan adalah kebebasan waktu. Ketika saya ingin jalan-jalan dengan keluarga, ketika saya ingin berlibur, kemudian ketika saya sakit dan saya harus terpaksa dirawat di rumah sakit, penghasilan saya tidak bertambah, justru malah saya tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Berbeda dengan kita sebagai pemilik bisnis, ya. Di Public Good kita akan diajarkan menjadi seorang pemilik bisnis, di mana bisnis ini memiliki sistem dan karyawan yang bekerja untuk Anda. Di Public Good kita tidak perlu sewa toko atau ruko. Di Public Good kita juga tidak perlu sedia stok. Di Public Good kita juga tidak perlu bayar karyawan, karena semua yang kita butuhkan sudah disediakan oleh Public Good. Kita hanya menjalankan sistem saja dan passive income itu akan datang kepada kita, ya. Kemudian sebagai investor itu apabila kita sudah memiliki uang banyak, kita bisa investkan
penghasilan kita ke sesuatu aset yang bisa berkembang lebih banyak. Contohnya kita belikan properti atau kita belikan tanah yang nilainya atau harga jualnya akan semakin meningkat. Jadi kita di Public Code kita akan dilatih menjadi seorang pemilik bisnis dan kita akan belajar menjadi seorang investor. Ya, maka katakanlah dalam diri Anda, ketik dalam kolom komentar, aku akan menjadi seorang miliarder suatu hari nanti. Silahkan ketik-ketik ya. Saya doakan juga Anda akan suatu hari akan sukses bersama dengan Public Code. Ya. Nah, ketika Anda sudah sukses, maka keran di dalam rumah Anda akan keluar uang pundi-pundi emas ataupun uang ya, karena Anda tadi sudah investkan ke dalam tanah, ke dalam rumah, ke dalam emas dan sebagainya. Ini secara otomatis akan membuka keuangan Anda menjadi lebih banyak. Penghasilan Anda akan menjadi lebih banyak secara autopilot ya. Oke. Dan untuk Anda semua sahabat muda, saya minta Anda membuat tujuan hidup, mempunyai impian, mempunyai dream yang sangat besar. Dimulai dengan cara memulai bisnis di waktu yang masih part-time ya. Seperti saya pun dulu memulai bisnis juga dengan part-time ya. Karena saya harus bekerja mengikuti orang bekerja sebagai karyawan, tetapi saya sudah memulai bisnis di rumah. Itu yang penting Anda gunakan part-time tetapi dengan 100% mentality Anda ya. Kemudian belajar untuk menghasilkan 300.000 per hari. Usahakan seperti itu. Kemudian baca satu buku setiap bulan, itu adalah cara penting juga karena buku ini akan menyelamatkan Anda. Kemudian biasakan Anda olahraga 1 jam sehari ya, biasakan, paksa diri Anda untuk terus menjadi sehat. Kemudian bercita-citalah menjadi seorang miliarder di usia sebelum 30 tahun dan Anda bisa menikmati kebebasan Anda, financial freedom Anda dengan jalan-jalan keliling dunia dan menikmati hidup. Dan inilah jawaban mengapa saya memilih dan memberikan saran kepada Anda semua untuk bergabung dengan Public Code. Karena apa? Public Code ini adalah bisnis yang sangat sederhana, di mana platform yang disediakan oleh Public Code itu sangat mudah, semua bisa Anda lalui dengan hanya menggunakan satu handphone Anda saja. Anda bisa melakukan bisnis dengan cara mudah, semua sudah disediakan. Kemudian bisnis Public Code itu jujur dan beretika yang benar ya. Jadi tidak seorang pun customer Public Code yang tidak pernah mendapatkan hasilnya atau mendapatkan produknya. Semua mendapatkan dengan baik. Kemudian bisnis Public Code ini bisa dijalani online 24 jam ya. Contoh nih Anda punya uang banyak, tiba-tiba Anda ingin beli emas di Public Code. Anda bisa klik saja di website, Anda tinggal transfer ke rekening Public Code dan besok pagi Anda hubungi staf Public Code dan Anda sudah bisa mendapatkan emas itu. Jadi cukup simpel dan kapan saja Anda ingin bertransaksi dengan Public Code sudah sediakan semuanya. Kemudian bersifat pribadi. Kenapa? Saya senang karena di Public Code ini berapa jumlah simpanan emas saya, itu hanya saya yang tahu ya. Tetapi berapa jumlah uang saya ada di bank, mungkin staf bank tahu ya berapa jumlah uang saya seperti itu. Nah ini menurut saya kurang privacy, tapi saya kalau di Public Code saya memiliki emas itu bersifat pribadi. Apa yang saya miliki hanya saya yang Ibu Resi, tahu. Ya. Waktu tinggal 10 menit lagi. Oke, terima kasih Kak Lauda. Kemudian di Public Code saya menemukan pengembangan diri yang lebih baik ya. Saya bisa mengembangkan diri, bertemu dengan orang-orang positif, dibantu oleh mentor yang luar biasa, sehingga saya bisa berkembang lebih baik dari demi hari. Kemudian Public Code juga memberikan fasilitas gratis untuk Anda semua, seminar gratis, pelatihan gratis yang Anda bisa menikmati bersama dengan kami semua. Kemudian desain dan variasi produk yang menarik dari Public Code itu sangat cantik ya, seperti ini contohnya. Saya perlihatkan seperti ini contohnya. Nah, ini contohnya ya. Kemudian juga ada Golden Tour. Golden Tour itu semacam kita kunjungan ke HQ atau ke museum emas, kemudian ke kantor pusat Public Code yang ada di Pineng, dan kita bisa bertemu dengan founder dan staf Public Code. Ada juga pelatihan dalam bentuk training dan juga kita dibimbing oleh mentor yang bertanggung jawab. Jangan pernah khawatir menjalani bisnis Public Code, Anda berada di radar mentor ya. Karena kalau Anda serius membina bisnis, maka Anda akan menemukan banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat karena kita memiliki mentor yang sangat bertanggung jawab dan memiliki komitmen ingin mengantarkan setiap anak didiknya menjadi orang-orang sukses ya. Dan siapakah customer Public Code? Ini yang sangat perlu Anda pahami. Karena apa? Banyak orang salah persepsi terhadap Public Code.
Mereka berpikir ketika join public code mereka harus sediakan uang berpuluh-puluh juta, ya. Sebenarnya menjadi customer public code itu sangat mudah. Anda cukup menabung 300.000 saja, 300.000 rupiah saja, Anda akan mendapatkan 0,3 gram dari emas public code. Cukup sederhana untuk menjadi seorang customer public code. Kemudian kalau untuk GAP ini tahu Gold Accumulation Program ini biasanya saya sarankan untuk anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini biasanya malas ya untuk simpan emas dalam bentuk fisik ya. Kemudian ada juga untuk simpan emas fisik ya, itu bisa juga Anda membeli emas 1 gram atau 1 dinar dan sebagainya, Anda bisa menjadi seorang customer public code. Dan yang saya sarankan kepada Anda adalah Anda join dalam bisnis public code untuk mendapatkan passive income sejak dini ya. Karena apa? Bisnis public code ini sangat mudah. Anda cukup menukarkan 30 gram saja uang Anda, dengan 30 gram Anda bisa melakukan pembayaran dengan mudah 4 atau 10 kali tanpa bunga, atau Anda bisa mengajak 30 teman-teman Anda untuk join public code, maka Anda sudah menjadi seorang dealer public code yang berhak mendapatkan komisi dari public code. Jadi Anda cukup dengan ini Anda sudah menjadi customer public code ya. Kemudian biasakan diri Anda untuk simpan 1 gram 1 bulan dan raihlah 1 kilo 1 family di dalam keluarga Anda nantinya ya. Ini adalah contoh-contoh ketika Anda sudah menabung di public code, kemudian ada ketika sudah banyak Anda boleh cairkan dalam bentuk fisik seperti ini, dan Anda juga bisa mencontoh seperti saya mengumpulkan 1 gram 1 gram 1 gram, kemudian saya sedang berusaha untuk mencoba meraih untuk memiliki 1 kilo 1 family dalam keluarga saya ya. Dan inilah kantor pusat dari public code ya, yang ada di Penang, Malaysia ya, di Penang, Malaysia. Saya sudah berkunjung 3 kali di sini, dan inilah bisnis public code yang akan memberikan kesempatan terbaik untuk Anda ya. Anda bisa bisnis dengan public code, jual beli emas logam mulia, jual beli perak, kemudian ada PG Mall. PG Mall itu online shop ya, online shop yang dimiliki oleh public code. Ada juga bisnis di PG Jewelry dengan perhiasan. Kemudian public safe. Public safe ini adalah deposit box milik public code, yang dimana tempat ini dipakai untuk menyimpan perhiasan ataupun emas batangan ataupun surat-surat berharga yang ada di Penang. Kemudian public code juga sebagai pemilik museum emas pertama dan satu-satunya di Asia Tenggara, ini milik public code yang ada di Penang. Kemudian ada juga Aurora Italia. Aurora Italia adalah sebuah perhiasan yang memang ini biasa dipakai untuk wanita-wanita berkelas ya, karena di Aurora Italia ini produk-produknya berhiaskan batu permata dari Swarovski dan juga ada koperasi dagang emas. Semua divisi dalam PG Group ini bisa menghasilkan komisi untuk Anda, bisa menghasilkan pendapatan untuk Anda ya. Dan tidak perlu khawatir ketika public code ini ada 18 cabang di seluruh Malaysia dan Indonesia. Ya, ketika Anda menyimpan emas, tabungan emas di Indonesia, Anda bisa cairkan kepingan emas di seluruh cabang di Indonesia maupun di Malaysia, ya. Dan inilah kantor pusat Public Code Indonesia yang ada di Indonesia ya, di Menara Palma lantai 17 Kuningan ya. Dan saat ini Public Code sedang berencana untuk membuat pabrik untuk mencetak emas di Indonesia dan mempersiapkan cabang-cabang baru di berbagai kota di Indonesia. Dan katakan dengan public code dengan dinar ya. Jadi dinar ini adalah sebuah produk dari public code yang spesial. Karena apa? Dinar biasanya terbuat dari kadar emas 22 karat. Tetapi khusus di public code, dinar yang diproduksi dari public code ini memiliki kadar 24 karat ya. Biasanya sekarang banyak masyarakat Indonesia yang menyukai dari dinar dari public code Indonesia karena memang desainnya sangat cantik ya. Kemudian emas bisa juga Anda pakai untuk persiapan menabung untuk pendidikan anak-anak ya. Pendidikan anak-anak siapkan dengan emas ya. Kemudian juga persiapan untuk pensiun Anda nantinya dengan emas itu bisa Anda siapkan dari sekarang hanya dengan 300.000 saja. Dan jangan sampai Anda menyesal seperti ini ya. Ketika masa tua Anda menyesal karena tidak punya emas ya. Karena sebenarnya emas itu bisa menjadi penyelamat keuangan Anda di saat darurat ya. Juga emas bisa dipakai untuk membeli rumah dengan cara mudah. Saya kasih contoh untuk Jakarta, contoh.
pada harga rumah di Jakarta itu 700 juta contohnya. Pada tahun 2018 ketika harga emas 1 gram 648.000, maka Anda membutuhkan 1080 gram untuk membeli satu rumah seharga 700 juta. Tetapi di tahun 2019 ketika harga emas sudah naik menjadi 705.000, maka Anda hanya membutuhkan 993 gram. Dan hari ini emas sudah mencapai 900.000 rupiah. Jadi ketika Anda membeli rumah senilai 700 juta, maka emas yang Anda butuhkan kurang dari 993 gram. Ini adalah sampel ya, contoh. Kemudian untuk biaya haji, pada tahun 2013, naik haji 33.500.000, harga emas pada tahun 2013 yaitu 535.000. Dan Anda membutuhkan 63 gram untuk naik haji. Ketika tahun 2018, ketika naik haji Anda membutuhkan 36 juta, dan harga emas pada saat itu naik menjadi 599.800, maka Anda cukup membutuhkan 60 gram saja untuk naik haji. Dan hari ini ketika emas sudah mencapai harga hampir 900.000, maka biaya haji yang Anda butuhkan pasti kurang dari 60 gram saja. Oke, paham ya? Oke, biaya pendidikan Anda juga bisa gunakan dengan emas karena ini akan membantu Anda ya. Dan ini adalah langkah-langkah yang perlu Anda ikuti ketika Anda ingin sukses bersama Public Gold, membina passive income. Anda perlu mengikuti kelas NDO, New Dealer Orientation. Kemudian Anda juga perlu mengikuti PG Golden Tour di mana Anda ingin mengenal lebih lanjut tentang Public Gold yang ada di Malaysia. Kemudian Public Gold juga menyediakan PGG 100 Leadership Training ya. Anda perlu banyak belajar strategi, kemudian tools apa yang perlu Anda gunakan untuk membina bisnis. Kemudian Anda juga perlu join FB Live PG 100 Business Meeting yang dilaksanakan setiap minggu malam. Kemudian setiap Rabu malam Anda bisa mengikuti join seminar G100 dari Malaysia, dan setiap Sabtu malam Anda bisa mengikuti join seminar G100 Indonesia setiap Sabtu malam. Oke? Dan inilah buku yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Bacalah buku ini untuk referensi Anda ya. Buku dari Mahaguru kita Tuan Syukur Hashim, Rahasia Jutawan Emas. Kemudian 2 buku karya mentor kesayangan kita, buku Uang Emas dan Misi Bebas Hutang. Ini sangat membantu masyarakat Malaysia maupun Indonesia dalam membina bisnis dan paham tentang ilmu emas. Dan buku ini masih berbahasa Melayu ya. Kemudian 2 buah buku karya Pak Bahtiar, Langkah Mudah Berbisnis Emas dan Kaya dengan Emas. Ini sudah versi bahasa Indonesia. Kita akan menunggu karya-karya buku dari Mahaguru dan mentor kita dalam versi bahasa Indonesia. Tunggu untuk masyarakat Indonesia ya. Dan kenapa kita perlu membaca buku? Karena suatu hari buku ini akan menyelamatkan kita ya. Dan ini adalah seminar-seminar yang dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia, salah satunya di Klaten, Jogja, Solo, dan Surabaya. Dan Anda perlu membaca juga blog dari mentor kita, karena disinilah banyak dealer-dealer sukses dari Public Gold itu diawali dengan membaca blog Mahaguru dan blog dari mentor dari Public Gold. Dan ini untuk tools marketing PGG 100 Network ya. Jadi Anda sebagai dealer Public Gold tidak perlu khawatir karena semua dari poster, video, skrip, gambar dan semua sudah disediakan oleh tim ya. Sudah disediakan. Anda tinggal copy dan share, itu saja tugas Anda. Maka bisnis Anda akan berkembang lebih cepat ya. Dan pada saat ini saya mengucapkan terima kasih sekali untuk founder dari Public Gold, Dato' Wira Louis Eng dan Datin Yvonne Lim yang sudah menyediakan platform bisnis yang sangat luar biasa untuk kami semua. Terima kasih juga untuk Mahaguru saya, Tuan Syukur Hashim dan Puan Juanina. Dan juga terima kasih sekali saya untuk mentor kesayangan saya, Tuan Muhammad Zulkifli dan Puan Najdah yang sudah selalu sabar membimbing kami semua. Ya. Jadi kebanyakan dari jomblo zaman milenial ini rindunya tidak lagi pengen punya pacar, ya, tapi pengennya segera halal dan dilamar. Ya, karena apa? Banyak jomblo-jomblo selalu mengatakan saya nggak kepengen punya pacar, saya maunya cepat dilamar. Karena ini adalah jawabannya. 2,51, pH 7, sekian, kedalaman 180, sekian sampai sekian sentimeter. Pertanyaan saya, berapa gram emas yang harus saya siapkan untuk menghalalkan kami? Sampai aku
jaga hatimu sampai aku tua. Jadi ini adalah intermezzo ya, betapa bahagianya seorang gadis dilamar dengan cara berapa gram emas yang harus saya sediakan untuk menghalalkan kamu. Wah, seandainya Anda anak-anak muda Indonesia ini sudah menyiapkan emas berpuluh-puluh gram ini atau ratusan gram atau kiloan, bisa Anda segera melamar pasangan Anda ya. Jadi ini adalah intermezzo saja ya untuk semangat anak-anak muda untuk simpan emas ya. Ini adalah moto hidup saya, hemat adalah kunci yang pertama, disiplin menabung emas adalah kunci yang kedua, merubah mindset dan menambah ilmu emas adalah kunci ketiga, dan menentukan pilihan menyimpan emas di Public Gold adalah kunci yang terbaik. Saya Resi, dealer aktif Public Gold Indonesia, dengan senang hati siap membantu Anda. Oke, ini adalah media sosial saya di mana saya bisa share banyak ilmu tentang emas. Anda boleh baca, Anda boleh kontak saya juga untuk bertanya-tanya, dan saatnya Anda beraksi, mengambil aksi untuk sekarang untuk join di Public Gold, untuk melaksanakan bisnis Public Gold. Dan jangan lupa, kalau Anda tertarik untuk join Public Gold, segera hubungi introducer Anda. Siapakah introducer Anda? Introducer adalah orang yang membantu Anda atau mengenalkan Public Gold kepada Anda, atau yang sudah mengundang Anda ke dalam seminar ini. Segeralah hubungi introducer Anda untuk Anda bisa melakukan transaksi. Oke, terima kasih dari saya. Mungkin sekian presentasi dari saya, seminar dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya doakan semoga Anda semua anak-anak muda Indonesia bisa join Public Gold, bisa join bisnis Public Gold, dan mendapatkan passive income untuk kesejahteraan Anda di masa depan. Oke, terima kasih. Salam dari saya, salam Public Gold Indonesia. Oke, waktu saya kembalikan kepada Kak Raudah sebagai MC. Terima kasih. Ya, itulah tadi perkongsian ilmu yang telah disampaikan oleh speaker kita tadi. Tetap semangat ya guys, semangat dong, mantul. Jadi kesimpulannya adalah yang di sini cara mudah berbisnis emas untuk milenial. Yang pertama, mulai bisnis sejak usia muda. Yang kedua, dapatkan passive income untuk kesejahteraan masa depan. Yang ketiga, jangan pernah takut memulai bisnis. Yang keempat, jadilah PGBO, yaitu Public Gold Business Owner mulai saat ini. Oke, selanjutnya mari kita jemput testimoni kita. Dia adalah seorang mahasiswi psikologi dari salah satu universitas yang ada di Malang. Kepada Syifa Falah Muktia, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Falah Muktia. Saya seorang mahasiswi psikologi semester 4 Universitas Negeri Malang. Jadi saya itu bergabung di Public Gold itu sejak usia 17 tahun. Alasannya kenapa saya memilih investasi emas, karena yang pertama emas itu nilainya lebih stabil dibandingkan ketika saya investasi ke hal lain seperti saham atau segala macamnya. Terus emas ini lebih tahan terhadap fluktuasi inflasi, kemudian emas juga harganya lebih stabil dan mudah dicairkan. Jadi jika suatu saat nanti saya membutuhkan dana mendesak atau dana untuk modal bisnis, saya itu bisa mencairkan dari tabungan emas milik saya. Kemudian emas ini juga harganya terjangkau karena ada dalam berbagai ukuran dengan berat mulai dari 0,5 gram. Jadi emas ini bisa menyesuaikan dengan kapasitas kantong masing-masing orang ya. Jadi kalau misal mungkin belum bisa membeli emas yang harganya sekian gram atau mungkin sekian kilo gitu, kita tuh bisa beli yang dari yang mungkin emas paling kecil dulu 0,5 gram, ditabung sedikit-sedikit, karena sedikit-sedikit nanti lama-lama akan menjadi bukit. Nah, alasan lain kenapa saya memilih untuk
menabung emas karena emas ini pembeliannya cukup mudah hanya dengan smartphone. Ini sebenarnya kita bisa membeli emas, kita bisa menabung emas, kita bisa investasi masa depan kita, dan salah satunya untuk pembelian mudah emas itu bisa di public gold. Ini nanti kemudian menjadi alasan saya kenapa sih saya itu memilih public gold sebagai tempat untuk berinvestasi emas. Jadi karena selain alasan itu tadi, saya itu memilih public gold karena public gold itu jujur dan bisa dipercaya. Jadi nggak perlu takut ada yang namanya penipuan atau segala macam di public gold, karena 100% insya Allah bisa dipercaya. Kemudian public gold ini, desain emasnya itu menarik sekali karena kalau yang kartu itu kan ada berbagai macam desain, bisa untuk koleksi. Kalau misal lebih suka emas yang cetakan gitu, emas yang langsung kita bisa pegang itu, kalau misal dari kartu bisa dikoleksi. Kemudian emas ini juga di Public Gold ini kan sering banget mengadakan seminar ya. Jadi dari sini itu bisa menjadi sarana bagi saya atau teman-teman lain yang mungkin bergabung di Public Good untuk bisa mengembangkan diri, self development, dan kita tuh juga mendapat ilmu baru, teman baru, networking yang baru untuk memperluas kayak networking tadi, bisa bertemu orang-orang hebat yang akan memotivasi untuk gimana sih kita supaya bisa lebih maju gitu. Dan alasan lain kenapa saya memilih Public Gold itu karena ketika saya bisa mengajak teman untuk bergabung di Public Gold, untuk menabung di Public Gold, menabung emas, saya juga bisa mendapat passive income. Jadi saya nggak perlu terlalu gimana caranya untuk mendapat penghasilan itu jadi lebih mudah, karena itu tadi kalau misal teman-teman itu menabung, kita tuh bisa mendapat sepersekian persennya dari tabungan emas mereka itu. Jadi kita bisa mendapat passive income lebih mudah gitu kalau misal bergabung di Public Gold. Sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampailah kita di penghujung acara. Selanjutnya, marilah kita jemput staf Public Gold kita yang akan membacakan fire sales and lucky draw. Kepada Mbak Tresna, dipersilahkan. Oke, Karauda, terima kasih ya. Saya akan menyampaikan yang ditunggu-tunggu pastinya. Wah, ini dia ya. Sebentar. Harga fire sales malam hari ini yang pastinya tidak kalah cantik nih buat Bapak Ibu PJ lovers, kakak-kakak ya, karena kita sedang temanya milenial. Ini dia ya harganya, 1 dinar ada di 3.752.000, 10 gram ada di 8.748.000, 50 gram ada di 43.338.000, 100 gram ada di 86.247.000. Wah, pastinya harga ini cantik dan bisa Bapak Ibu keep sampai hari Senin jam 8 pagi. Nah, boleh ya bisa menghubungi staf Public Gold ataupun bisa menghubungi dealer Bapak Ibu, kakak-kakak PJ lover semua. Bisa pembayaran full, bisa juga IPP, boleh hubungi ya. Nah, ini nomor saya. Nanti bisa info sama saya, introducernya siapa atau dealernya siapa. Kalau yang belum punya nomor PJ Code, bisa ya, nanti akan dibantu registrasikan. Oke. Sudah ya, boleh kita ke slide selanjutnya. Yang tidak kalah ditunggu-tunggu juga, ada apa? Oke, kita lihat. Nah, ini dia tadi sudah banyak disebut ya, dealer itu apa? Dealer itu semacam customer bisnis yang pastinya biasanya untuk menjadi dealer Public Gold, PJ lover semua atau kakak-kakak di sini harus dengan minimal pembelian 30 gram ya, yang pastinya salah satu benefitnya selain luar biasa silaturahmi seperti ini, ada juga benefit berupa tabungan emas ya atau gap 1% mulai dari oke. Nah,
ini dia mulai dari normal dealer-nya ya. Untuk bulan Maret masih ada sisa waktu. Sampai berapa hari lagi ini kita menghitung hari ya. Sampai sekitar hari Rabu masih ada. Cukup pembelian 2 dinner juga 2 set dari pendan cantik Aurora ini. PJ Lover semua sudah bisa menjadi normal dealer Public Gold. Oke, bisa menghubungi saya ya, ataupun dealer Bapak, Ibu, kakak-kakak semua. Oke. Bisa juga lewat IPP kalau mau tahu harga skemanya berapa, nanti bisa hubungi saya di nomor ini 0811 887 9916. Boleh ya, WhatsApp nanti akan dibantu untuk skemanya. Nah, cantik ya, sudah masuk memang ini Aurora di Indonesia. Nah, selanjutnya ini dia lucky draw yang ditunggu-tunggu oleh PJ Lover semua juga. Selamat saya ucapkan untuk yang sudah dapat ada Ibu Nabila Widya. Oh, kita panggil kakak saja ya, karena kita sekarang temanya milenial. Semuanya kita anggap muda, jiwa kita yang muda juga pastinya ya. Kakak Nabila, oke. Kemudian ada Kak Teresa, wah luar biasa ya. Pak Joker, Kak Susi, oke. Lalu Kak Dian, Kalina, wah Kalinanya tertulisnya 2 kali ya. Mohon maaf nih, ada yang typo ternyata. Oke. Selanjutnya, ya 50.000. Wah, dengan pembelian minimal 10 gram, ada di sini Kak Budi, Kak Katarina, Kak Tri, ya luar biasa. Juga Kak Elismar dan Kak Didik yang dapat dompet motivasi supaya bisa terisi emasnya ya. Konon katanya yang sudah punya dompet motivasi ini nanti bisa bertambah terus untuk emasnya setiap dari halamannya ya. Wah, semoga kita semua bisa bertambah untuk emas masing-masing ya. Sampai seperti yang mentor kita katakan, 1 kilo setiap orang, amin. Oke, terakhir ada buku, siapa yang akan mendapat bukunya? Wah, kita lihat. Ada dari Kak Syahrima, selamat saya ucapkan ya untuk Kak Syahrima mendapatkan buku luar biasa ini dari Bapak Bahtiar. Atau Kak Bahtiar nih, soal membongkar rahasia strategi berbisnis emas yang terbukti menghasilkan. Boleh menghubungi saya untuk pengirimannya, nanti akan dibantu ya. Luar biasa, kita ucapkan selamat dan beri tepuk tangan. Wah, oke, terima kasih Bapak Ibu PJ Lover semua, khususnya untuk Jihandrit yang setia sampai akhir. Saya kembalikan kepada Kak Rauda. Oke, selamat sahabat semua yang telah mendapatkan hadiah lucky draw dan buku free dari Pak Bahtiar. Oke, dan terima kasih saya ucapkan kepada speaker kita, dan terima kasih saya ucapkan kepada testimoni kita, dan terima kasih juga kepada semua yang hadir dan join seminar pada malam hari ini. Kita akan kembali lagi pada seminar minggu depan pada jam dan waktu yang sama. Oke, akhir sekali saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam sayang.